Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Hari ini saya Rangga Putra Pratama dari kelas MJ502 akan mempresentasikan ujian akhir semester e-commerce business. Ini saya memilih memilih salah satu industri yang sedang naik daun, yaitu finance store. Di mana tabel cost of content atau data isi hari ini saya akan membahas 3 hal. Pertama, ada analisis tren pasar dan perilaku konsumen. Kedua, identifikasi target pasar dan segmentasi dan pemilihan platform e-commerce. Dan terakhir, pengembangan rencana pemasaran. Oke, sedikit tentang Espadel Store overview, di mana Espadel Store adalah usaha retail yang menyediakan perlengkapan produk kepada seperti raket dan berbagai aksesoris pendukung. Awalnya beroperasi melalui gerai fisik, Espadel Store melihat peluang belanja konsumen ke platform e-commerce melalui kolaborasi dengan marketplace digital, di mana yang bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar, menjangkau konsumen baru, dan memperkuat posisi sebagai penyedia perlengkapan padel yang terpercaya. Oke, analisis tren pasar dan perilaku konsumen. Di mana identifikasinya sendiri, industri padel mengalami pertumbuhan yang pesat seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga ini. Bagi yang mungkin sudah dianggap sebagai bagian dari sport lifestyle, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta dan di Jakarta dan Bali, di mana kurang lebih hampir 200-an saat ini mungkin dengan konsentrasi terbesar di Jakarta dan Bali. Dan juga sejalan dengan tren, maka e-commerce menjadi kanal penjualan yang semakin dominan karena pertama menawarkan kemudahan akses, variasi produk, serta transparansi harga. Di mana kondisi ini membuka peluang bagi Espadel Store untuk memperluas jangkauan pasar melalui platform digital tanpa bergantung pada lokasi gerai fisik. Nah, sebenarnya perubahan perilaku konsumen terkait produk padel itu cenderung melakukan riset secara online sebelum beli, seperti membandingkan produk, membaca ulasan, mencari rekomendasi dari komunitas atau media sosial. Nah, decision pembelian tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tetapi juga kualitas, reputasi penjual, dan bahkan reputasi dari si brand raket tersebut. Selain itu, promo banding produk dan kemudian transaksi di e-commerce mendorong konsumen untuk lebih memilih belanja online, terutama bagi pemain pemula yang baru mulai menekuni olahraga padel. Selanjutnya, strategi dalam menghadapi perubahan tren pasar. Pesaing yang berhasil dalam bisnis perlengkapan ini umumnya mengadopsi strategi omnichannel dengan mengkombinasikan toko fisik dan official store di marketplace. Mereka aktif membangun trust melalui konten edukatif, kolaborasi dengan komunitas atau influencer padel, serta pelayanan pelanggan yang responsif. Selain itu, pemanfaatan promosi digital, diskon musiman, dan paket bundling terbukti efektif dalam meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan. Strategi ini menjadi acuan penting bagi Espadel Store dalam menghadapi dinamika pasar yang terus berkembang. Selain itu, identifikasi target pasar dan segmentasi dan pemilihan platform e-commerce. Di Espadel Store kita membagi menjadi 4, pertama demografis. Pelanggan Espadel Store umumnya berusia 20-45 tahun, terdiri dari pria dan wanita dengan tingkat pendapatan menengah ke atas. Mereka adalah profesional muda, entrepreneur, ataupun individu yang memiliki daya beli cukup untuk produk olahraga dan gaya hidup. Geografis, sebagian besar pelanggan berasal dari wilayah perkotaan, khususnya kota besar seperti Jakarta, Bali, Surabaya, Bandung, yang area dengan pertumbuhan lapangan dan komunitas padel yang cukup tinggi. Psikografis, pelanggan memiliki gaya hidup aktif dan sosial, tertarik pada olahraga sebagai sarana relaksasi, networking, dan ekspresi gaya yang hidup modern. Mereka cenderung menyukai produk yang memiliki nilai kualitas, estetika, dan brand image yang kuat. Yang terakhir adalah behavioral. Pelanggan aktif mencari informasi sebelum membeli, mempertimbangkan ulasan dan rekomendasi komunitas, serta responsif terhadap promo, bundling, produk, dan penawaran eksklusif di platform e-commerce. Nah, segmen pasar. Segmen pasar dengan potensi pertumbuhan yang paling signifikan adalah pemain padel mulai dari intermediate yang jumlahnya terus meningkat di Indonesia. Selain itu, industri padel memiliki karakteristik produk yang terus berkembang, di mana produsen itu hampir terus-menerus setiap tahunnya merilis model dan edisi terbaru dengan peningkatan teknologi, material, dan desain. Kondisi ini mendorong perilaku repeat purchase atau repeat order, terutama pada pemain intermediate, yang cenderung melakukan upgrade raket secara berkala untuk menyesuaikan performa dan tren terbaru.
ditambah dengan kebutuhan rutin akan aksesoris seperti bola, grip, overgrip, dan lain-lain. Nah, ini adalah beberapa platform, tapi menurut saya yang paling efektif adalah Tokopedia, karena dia bisa mencakup konsumen urban, dan juga ketika kita berbicara tentang market research, Tokopedia menjadi salah satu uh, leading untuk marketplace di bidang olahraga, khususnya padel. Nah, pengembangan rencana pemasaran. Strategi pemasaran sama, kita akan melalui pembukaan official store di Tokopedia, Shopee, dan Blibli, tetapi memang pendekatan kita cukup optimalisasi katalog produk sementara dengan deskripsi yang informatif. Selain itu, memanfaatkan media sosial sebagai kanal pendukung untuk mengarahkan traffic ke marketplace seperti penggunaan Linktree dan lain-lain untuk berkolaborasi dengan komunitas. Dan juga kita mencoba untuk menggait influencer padahal dulu meningkatkan brand awareness. Saya itu pesan kunci yang ingin disampaikan adalah penyedia perlengkapan paling original, yang paling terpercaya dan original sesuai dengan kebutuhan pemain di berbagai level. Yang artinya kita bukan cuma menjual, tapi kita memberikan konsultatif, kita konsultatif atau memberikan konsultasi seperti itu. Nah, kita akan melakukan kampanye untuk mengkombinasikan keunikan produk padel yang terus berkembang pesat dan juga program promo yang menarik. Strategi kampanyenya mencakup penawaran dan pergerakan aksesoris, diskon model, serta promo khusus pada event marketplace dan turnamen padel. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.